Tapi aku bilang dulu, cerita aku mungkin nggak banyak yang relate karena 1000 banding 1 orang-orang yang kayak aku ya. Aku cerita dulu, aku nih di Taiwan udah 10 tahun, gila ya, lama banget. Jadi awal mula tuh aku sempat belajar Mandarin, aku sekolah bahasa di Taiwan, terus aku kerja terus sampai sekarang. Bedanya, aku pernah blue collar, aku juga pernah white collar. Apa ini bedanya? Blue collar tuh di Mandarin bilangnya lanling. Terus kalau white collar tuh pailing. Jadi tadi aku nanya siapa yang blue collar, siapa yang white collar. Nah ini nih biasanya pekerja migran, buruh pabrik, jaga akun, jaga ama tuh termasuk di bagian ini. Jadi I've been there gitu ya. Terus aku sempat naik kelas jadi pilot, jadi pekerja profesional yang gaji aku disetarakan dengan lulusan S1. Wow, jarang banget 1000 orang banding 1. Aku kasih tahu bedanya ya. Lanling ini kalau aku nyari kerja cuma dikasih 2 bulan. Sedangkan piling ini 2 tahun. Beda banget kan? Jadi kalian mikir nggak mau kuliah? Kuliah lebih gampang untuk nyari kerja di Taiwan, of course ya. Terus di sini aku kasih tahu status visa. Ini di ARC kalian tuh pasti ada tulisannya kayak Ingping atau enggak Soyurengen atau enggak Jiuxue. Jiuxue ini buat kalian yang studi. Kalian kalau bisa cek kalau studi itu depannya Jiuxue ya. Nah aku ini masuk awal mulanya sekolah bahasa. Aku juga termasuk pelarian gak pengen kuliah ya, jadi aku sekolah bahasa. Jadi aku di sini pengen sharing tentang transisi aku di sini nih. Mungkin transisi yang pertama kalian udah pernah ngerasain lah ya, mau ke Indo, lanjut di Indo atau di Taiwan ya, sebelum memutuskan nyampe ke Taiwan ya. Jadi aku mikir-mikir nggak pengen kuliah, aduh kuliah di Indo begitu lagi, nggak realistis lah, nggak ada beasiswa lah, dikit kecil dan segala macam overthinking itu. Dan aku mikir kayak, oke, gue nggak mau kuliah tapi gue mau sekolah bahasa. Terus masuklah aku ke Taiwan, kurang lebih sekolah bahasa aku udah targetin nih, karena kan kuliah 4 tahun ya. Aku kayak, aduh 4 tahun lama banget, jadi 2 tahun aja. Jadi aku udah set di pikiran aku waktu sebelum transisi ke Taiwan, kayak aku mau sekolah bahasa 2 tahun. Jadi aku set my goals 2 tahun. Terus lanjut, ada kesempatan yang baru yaitu tempat part time ku bisa bikinin visa kerja. Jadilah aku kerja sebagai blue collar. Bedanya apa? Kalau misalnya di Taiwan tuh ada poin-poin kita nih sebenarnya di Taiwan. Jadi kayak misalnya kita jaga ama tuh biasanya paling bawah. Tapi di atas itu tuh aku termasuk agak tinggi karena itu one year gitu. Jadi kayak agensi penerjemah gitu. Jadi status levelnya lebih tinggi dikit lah. Akhirnya singkat cerita aku memutuskan untuk upgrade visa, upgrade level, dan baru aku dapat APRC. Jadi aku dapat APRC ini tahun lalu. Kenapa yang barusan sharing Devlen? Karena dia baru dapat APRC itu bulan kemarin ya? Bulan 4. Sedangkan aku tuh tahun lalu. Jadi kalau aku yang sharing APRC agak nggak make sense ya. Jadi next aku mau kasih tahu gimana aku menjalani transformasi hidup ya. Jadi waktu itu 2018, jadi aku pertama kali full time tuh 21. Ketika sebelah kiri kananku full time-nya mungkin 24, 25, aku tuh dari umur 21. Termasuk orang yang dewasa awal ya. Terus aku mikirnya gini, kirain setelah sekolah bahasa aku bakal goodbye dulu nih sama Taiwan. Karena susah banget visa aku kan. Gak realistis, masih dikit lah yang hari itu kayak aku juga gitu. Ini aku bikin komunitas ini juga kayak berasanya, aku pengen tahu ada nggak yang punya struggle yang sama, kita bisa ketemu bareng. Waktu itu nggak ada. Jadi aku mikir, ya udah kita cobain lah. Bisa nggak sih tempat part time ini bisa bikinin aku visa nggak sih? Dan buat aku ya, hari itu adalah satu nama nih, kesempatan emas buat aku yang belum tertarik kuliah, even sampai sekarang ya. Terus jadi hari itu singkat ceritanya, aku pengen cerita tentang what is life formula ini. Kalau tadi diajarin back to basic, ini back to basicnya lebih awal mula lagi. Kalau ini versi aku ya, jadi aku tulis di sini apa yang aku mau. Kita belajar tentang hidup dulu ya. Aku nanya ChatGPT nih, apa itu hidup? Tempat kamu belajar, tempat kamu mengembangkan diri, tempat kamu menghadapi tantangan, ketakutan, dan tempat kamu bertumbuh. Ini hidup versi katanya ChatGPT ya. Tapi aku juga bikin hidup apa sih yang aku pengen. Kayak orang kalau kenal Hanif Indonesia tuh pengennya tahu apa sih. Aku tulis juga, aku juga pengen dikasihi, aku juga pengen menginspirasi, jadi berkat. Terus juga aku forgive. Nah ini forgive, kenapa aku taruh forgive? Karena menurut aku ya, memaafkan itu nggak cuma kita maafin orang lain. Wis, jadi terang lagi nih. Tapi kita juga memaafkan diri sendiri. Kadang kayak aku juga belajar maafin diri sendiri, terus maafin finansial keluarga yang kayak aku bukan dari keluarga kaya, makanya aku harus memilih untuk sekolah bahasa daripada kuliah. Karena modalnya beda kan ya. Terus tentang enjoy, ada juga yang bilang enjoy itu work-life balance ya, tapi buat aku work-life holiday. Jadi ya begitulah ya. Aku pengen tulis ini adalah 5 hal yang aku pengen waktu sebelum aku transformasi dari sekolah bahasa ke pekerjaan pertamaku.
Yang pertama kerja di Taiwan, karena menurut aku masih ada spare mustahilnya. Karena kayak bisa nggak ya, gue nggak lulusan Taiwan, tapi lulusan Taiwan sekolah bahasa sih katanya nggak termasuk ya, karena dia dapatnya sertifikat, bukan ijazah. Kayak mungkin nggak ya? Aku tulis dulu nih apa yang aku mau kerja di Taiwan. Yang kedua, aku tulis survive. Survive ini menurut aku belajar banyak sih. At least aku bisa bertahan hidup di Taiwan tanpa uang orang tua, dan juga aku bisa tahu gimana aku manage uang, manage hidupku dengan baik. Yang ketiga tuh at least, plan B. Nah, at least ini, jadi kan aku sambil sekolah bahasa kan membiayai hidup sendiri ya. Udah hidup mandiri aku dari umur 18. Jadi aku termasuk orang yang suka coba part time A, part time B, part time C, wah banyak banget lah. Jadi aku pernah kerja restoran, agensi, bagi brosur yang sehari dibayar, bagi-bagi tisu kalau orang lagi kampanye. Nah, aku pernah. Jadi aku tahu, at least di sini tuh kayak aku pengen kerja aku ini, tapi yang penting enggak ini. Karena aku udah tahu aku nggak sukanya apa. Jadi aku tulis at least-nya aku nggak ini gitu. Terus yang keempat, tambahan lagi, aku juga pernah kerja di restoran. Di luar pernah, di belakang pernah, jadi tiencang pernah. Jadi aku kayak udah tahu, wah gue kalau kerja kayak nggak mau lama-lama di sini. Jadi kayak udah ada bayangan kayak at least gue nggak di sini gitu. Terus yang keempat, bawa pulang pengalaman. Karena kalau kerja di Taiwan, ya pengalamannya pengalaman Taiwan dong. Workaholic-nya orang Taiwan gitu ya. Terus yang kelima, pulang jangan bawa hutang. Jadi di sini tuh ada dua perspektif. Yang pertama itu dompetmu ada isi. Yang kedua, jangan bawa hutang ini. Kalau diganti atau lawan katanya versi aku adalah pulang bawa berkat. Atau enggak, aku pulang udah dapet something, misalnya pencapaian atau enggak nama baik. At least aku udah misalnya bawa nama Indonesia yang jadi represent Indonesia lah. Kayak atau enggak, aku pulang kayak orang tahu, oh Henny tuh orangnya kayak gini, kerja di Taiwan, pernah jadi ini gitu. Jadi ada something yang aku udah kebayang apa yang aku mau. Balik ke yang aku mau, kenapa aku tulis 5? Karena kalau lebih dari 5, kamu bakal OVT-nya banyak. Kalau misalnya 5 ini dalam menentukan pekerjaan pertamaku, 5 ini masih masuk nih, oke lah, why not to try gitu ya. Apalagi kalau misalnya aku tulis lebih dari 5, kalau misalnya perusahaannya cuman kasih 4, kalau perusahaan kasih 3, apakah aku deal dengan perusahaan ini? Sekarang aku mau next to tarik benang merahnya, formula dari aku. Yang pertama adalah sesuai dengan tujuan kamu. Kayak itu mendekatkan kamu dengan impian, karir, relasi, atau kesempatan yang lebih lagi. Pekerjaan pertamaku tuh sebenarnya pekerjaan sejuta umat yang menurut aku semua orang bisa. Jadi pekerjaanku tuh customer service. Jadi kerjanya adalah, halo mbak, ada yang bisa kami bantu, kurang lebih kayak gitu lah. Tapi menurut aku juga sesuai dengan tujuan. Kenapa? Karena aku suka bantu orang. Apalagi bantuin, itu tuh perusahaan remitansi ya. Jadi aku bantuin orang dari nggak bisa kirim uang, jadi bisa kirim uang. Jadi ada termasuk salah satu dengan yang kayak sama tujuan aku, oke sih. Terus yang kedua, ada rasa takut. Kenapa aku berani bilang ada rasa takut? Karena waktu sekolah tuh ya udah monoton. Tapi ketika kita mau kerja pasti ada challenge yang berbeda dong. Jadi aku tulis di sini ada rasa takut, ada deg-degan karena itu kayak kesempatan tapi juga keluar dari zona nyaman. Yang ketiga aku tulis di sini ada pintu terbuka. Sejujurnya waktu ini tuh termasuk dibilang nyari enggak, dibilang galau enggak, tapi juga bisa ada iya. Tapi kan aku awal mulanya mau ke Taiwan tuh udah set nih 2 tahun deh pokoknya gue mau sekolah bahasa di Taiwan. Pas udah 2 tahun deg-degannya itu datang lagi, wah gue mau ngapain lagi ya 2 tahun lagi ya. Pas banget tempat part time aku, dia nanya, mau full time nggak di sini, nggak usah sekolah lagi, lu juga nggak usah pulang dengan pekerjaan yang sama dengan tanggung jawab ya mungkin beda ya. Aku mikir-mikir, oke, tiba-tiba kayak pas aja gitu timingnya terbuka. Terus yang keempat aku bisa bilang kayak aku bisa belajar dan naik level. Dari itu pengalaman, skill, relasi, customer service kedengarannya gampang sih. Dan tiap hari ngomongnya sama, halo mbak, ada yang bisa kami bantu, kendalanya di mana. Ngomong itu 100 kali dengan orang yang berbeda itu beda banget. Hari pertama aku bilang ada yang bisa kami bantu, hari kedua kenapa mbak? Terus ditambah masih nggak bisa mbak. Ada rasa-rasa kayak gitu ya. Tapi belajar jadi sabar, belajar jadi kayak lebih memahami mbak nggak bisanya di mana. Kayak lebih, kamu ngomong 1 kali sama ngomong 100 kali beda sih. Karena ya itulah pengalaman yang didapat ya. Terus yang kelima adalah tidak bertentangan dengan nilai kamu. Jadi pekerjaan kamu menurut aku harus yang tidak bertentangan dengan hidup ya. Nilainya atau value-nya kamu. Di sini aku tulis tidak ngorbanin prinsip, nama baik, kesehatan mental atau iman. Ataupun aku mikirnya gini, apa ruginya? Gampang banget ya. Aku tiap kali kerja sama, terus belakangan kayak banyak penawaran kerja sama, kayak aku selalu mikir apa ruginya. Kalau nggak ada, ya kan apakah ini worth untuk dicoba? Nah, aku balik ke poin 5 ya. Jadi kalau kalian perhatiin nanti di belakang aku tuh ada bilang kerjaan aku selanjutnya. Tapi yang di nomor 5 adalah karena aku
set dari awal, aku tuh gak pengen hari Minggu kerja. Apapun yang terjadi hari Minggu gak mau kerja. Dan semua pekerjaan aku yang di belakang itu nilainya sama, yaitu aku gak ngorbanin hari Minggu aku untuk kerja. Jadi penting juga tahu kamu pengen hidup seperti apa, terus ditarik garis dengan benang-benang merah ini. Sampai aku bilang kayak kesempatan itu biasanya nggak mudah, nggak selalu mudah, tapi bisa bikin kamu ke yang lebih baik. Next ya, ini CV aku waktu dari blue color ke white color. Di yang pertama itu, event Liho yang pertama tuh aku ada sempat sharing tentang gimana aku ngubah hobi jadi karir. Yaitu weekend aku pakai buat belajar konten. Dan momentumnya itu di sini. Jadi di sini kita kena yang namanya corona. Aku adalah Gen Z yang survive nih, masih bertahan di situ, nggak di PHK, masih kerja, dan aku bikin CV. Singkat cerita, aku di sini 6 tahun, lumayan lama ya, karena 3 tahun finish kontrak, habis itu ketemu corona. Terus aku bilang boleh nggak 2 tahun? Terus bos gue bilang 3 tahun deh ya. Ya udah, 6 tahun plus part time 7 tahun aku. Tapi yang membedakan perjalanan hidup aku adalah waktu aku pulang kerja, aku tuh suka ngonten. Jadi aku belajar ngedit video lah, short video lah, semuanya lah pokoknya. Ngide lah, editing lah, segala macamnya tuh waktu after aku pulang. Customer service pulangnya jadi editor. Terus waktu kena corona, aku bilang lah ke company-ku, mau nggak bikin sosmed aja biar kita lebih branding. Dan gitu belum ada namanya personal branding. Cuman kayak biar orang tahu tentang jasa kita, biar orang pakai jasa kita. Sesimpel itu. So, after itu singkat cerita mereka karena customer service ya, jadi ada standarnya. Jadi kayak kiri kananku tuh ya, kalau bilang overthinking pasti ada. Karena kiri kananku tuh semuanya yang udah S1, S2. Jadi untuk aku minta naik gaji atau untuk dibikinin APRS itu untuk mereka juga agak sulit. Karena kan dengan jabatan customer service, ini kita bertemu dengan realistis aja di POV-nya bos gitu. Kenapa gue mau bantu lu? Sedangkan di sebelah lu tuh ada yang lebih baik daripada lu. Jadi aku memberanikan diri untuk transformasi kedua aku, yaitu cari kerja baru. Ini CV yang aku buat berarti 5 tahun yang lalu ya. Lama juga ya. Ini Word, Excel, dan PowerPoint itu tuh waktu SMK aku belajar. Tapi 5 bawah ini nih, aku nggak tahu kalian pernah ngeliat gak logo-logo ini yang 5 di bawah ini. PR, PS, AE, Canva, dan juga CapCut. 5 ini aku belajar tuh gak ada di sekolah aku, gak ada di customer service aku, tapi aku belajar sendiri lewat YouTube, lewat kelas-kelas, dan itu yang membawa aku sampai punya CV yang kayak gini. Karena aku nggak mungkin tulis kalau aku nggak bisa dong, karena kan CV itu sesuatu yang nge-represent kamu, gitu kan. Jadi aku tulis apa yang aku bisa, dan benar aku bisa, dan aku bisa approve-nya itu waktu aku di perusahaanku yang lama. Kalau kalian ngecek platform mereka tuh masih ada. Waktu masih 20 tahun masih kasih tahu gimana cara pakai aplikasi ini gitu-gitulah. Dan akhirnya aku masukin di CV aku. Nih kalau kalian lihat pengalaman aku tuh basically customer service, tapi yang kayak kerja di toko Indo aku nggak masukin karena menurut aku udah nggak relate dengan pekerjaan yang aku mau. Barulah aku sampai upgrade visa ke white collar. Nah white collar ini sebenarnya perjalanannya lebih panjang lagi karena aku ngurus visa susah banget. Aku harus pulang Indo, translate dokumen tambahan ke notaris, Kemenham, Kemenhum, Kemenlu, ya Kemen itulah. Terus veto, terus baru aku bisa di-upgrade visanya masuk ke filing. Banyak banget biayanya, banyak banget overthinkingnya, sampai menurut aku hari itu juga sesuatu yang lompat banget. Karena hari itu tuh aku juga nggak dikasih kepastian visa aku bisa lewat apa enggak. Karena kan hitungannya upgrade visa dengan menambahkan dokumen tambahan gitu ya. Jadi termasuk ada susahnya, tapi aku juga siap dengan tantangan itulah. Karena kalau emang visa ini nggak dapat, aku harus siap dengan for good. Karena itulah yang namanya lompat dari zona nyaman ya, pasti ada harga yang dibayar lah ya. Terus next aku mau cerita tentang what I want di tahun kedua, di transformasi. Masih yang pertama kan aku nggak tulis APRC karena set aku cuma 2 tahun kan. Tapi setelah aku mau pindah lagi, aku tulis lagi 5 ini. Sejujurnya kalau kalian mengecek gitu ya, 2 ini sebenarnya ada yang beda. Yang pertama tuh aku udah tahu nih aku pengen dapat APRC. Yang kedua aku lebih rinci lagi, aku pengen kerja di bidang media, pengalamannya depan kamera sama di belakang kamera. Terus 345 ya karena pengalaman lah ya, plus that I can grow. Customer service jujur bertumbuh tapi stuck karena masalah orang ya gitu-gitu aja lah. 1000 orang ya dengan masalah yang sama pasti banyak kesamaan lah ya. Jadi aku berharapnya kerjaan aku selanjutnya adalah tempat di mana aku bisa bertumbuh gitu. Terus selanjutnya adalah mungkin karena tahu lingkungan sebelah kita tuh kayak gimana, jadi aku udah nambahin ini nih. Aku pengen good boss, good manager, manager yang baik. Terus juga yang terakhir at least-nya tuh aku taruh paling bawah, ada tulis gaji dan bonus. Ini tiap orang beda ya, kalian mungkin priority kamu adalah
gaji yang mungkin ditaruh di atas, tapi kalau enggak ya taruh di bawah. Tapi kenapa aku cuma tulis 5? At least yang nyambung dengan pekerjaan yang aku mau cuma 4, aku bakal tetap ambil. Karena 5 itu menurut aku udah nggak gimana sepenting itu gitu. Terus next aku ngomong pekerjaan aku sebelum Liho ya. Ini aku kasih kalian template juga buat kalian yang mau. Kalian bisa tulis 5 keinginan kalian kira-kira pengen dapat kerja yang kayak gimana, value-nya apa, jam kerjanya apa, benefit-nya apa. Jadi kalian kalau mau sortir pekerjaan juga lebih mudah karena kalian tahu kalian pengennya yang kayak gimana. Terus nextnya aku mau cerita tentang kehidupan aku jadi digital marketing assistant manager. Jadi abis dari 6 tahun jadi customer service, aku pindah bagian, aku lompat, langsung belok banget. Ini tuh bidangnya media, digital marketing ya. Nah ini termasuk suka dukanya ya. Jadi aku belajar di depan kamera ada, di belakang kamera ada, belajar jualan ada. Terus kalau kalian perhatiin dengan dekat ya, ini muka aku selama 25 tahun aku hidup ya, nggak pernah ada muncul jerawat tuh di hidung. Tapi tuh ini ada. Kenapa? Karena ada tantangannya, betul. Gak bisa tidur, gak bisa ini. Jabatannya bagus ya, digital marketing assistant manager. Apalagi kalau dilihat dari pertama, wah kayak ini nih nggak kuliah bisa jadi ini. Terus kartu ini aku lagi share kartu nama sih. Oh kartu namanya bagus. Tapi dibaliknya, lihat pipi aku. Wah jerawatnya kacau. Jadi aku bisa ngerti kalau orang jadi manajer, wah tidak mudah ya. Apalagi hari itu di bawah aku tuh ada 7 orang. Jadi aku bantu mereka gimana caranya jualan dari yang mungkin satu barang ini 200, tapi aku bilang kalau kamu jual ini 200, kita nggak untung. Gimana dengan gaji kamu gitu? At least banget kita harus jual misalnya 500. Dan aku juga dikasih tantangan sama perusahaan itu, kalau misalnya aku mau kerja di sini, aku mau dapat APRC, mereka bisa bantu. Ada tapinya. Ada tapinya apa? Aku dikasih satu angka yang aku harus capai, aku baru bikinin visa. Kayak aku negonya adalah oke, gue bikinin visa, tapi lu harus nyentuh target jualannya segini. Buat aku, yang dari customer service agak nggak mungkin. So, aku cuman bisa kasih 2 tabel ini. Benefitnya apa, challenge-nya apa. Karena benefit pasti datang dengan challenge gitu. Bisa dibilang kerjaan itu nggak ada yang sempurna, tapi kita bisa lihat apa yang kita dapat dan resiko yang kita ambil. Terus juga kadang pekerjaan itu jadi cuma tangga sih buat kita ke next levelnya. Jadi di situ aku juga belajar. Awalnya mereka tuh satu hari mungkin kejual barang 30. Tapi gara-gara aku masuk, itu bisa sehari kejual sampai 80. Berarti aku berasanya, oh aku lebih bervalue ya. Ternyata aku bisa ya. Jadi dari situ aku juga belajar, ada benefitnya, ada challenge-nya. Gak bisa bilang itu susah 100%, tapi itu menantang 100%. Dan aku udah tahu lah maksudnya, wah ini udah agak nggak sehat nih. Jadi akhirnya baru memutuskan untuk pindah kerja. Pindah kerja itu untungnya karena udah dapat APRC ya. Jadi untuk memikirkan nggak ada kerja tuh kayak lebih santuy lah. Nah ini aku mau kasih kalian tahu APRC itu kayak gimana. APRC itu ada 3 jenis. Ini aku dari bedah, dari sebelum aku pengen punya APRC itu aku udah bedah. Cara aku dapetin APRC sebenarnya cuma 3. Nikah, goals, atau working. Nikah itu kalian nempel sama orang. Dan ada syaratnya tuh 183 hari kayaknya nggak boleh keluar Taiwan. Tapi kalian harus punya, ya mungkin orang Taiwan atau enggak orang yang punya PRC. Oke, yang kedua, gold card. Ini adalah pendapatan kamu yang biasanya kamu dapetin setahun, tapi diringkas jadi 3 bulan. Jadi angka yang sama kamu harus dapetin dalam 3 bulan. Menurut aku agak nggak realistis ya. Mungkin realistisnya untuk orang yang bukan Asia, karena pendapatan mereka bakal lebih tinggi. Jadi buat aku gold card ini tenet X. Aku nggak bakal nikah. Untuk status X, aku kayaknya agak susah deh dapat gold card aku X. Dan yang terakhir adalah working visa, dimana tadi Kisan udah ngomong, terus mereka berdua juga udah dapat dan aku juga dapat dari sini. Di sini aku kasih satu kunci, yaitu berani nego. Jadi sebenarnya step pertama kan Cilinin sharing ya, kayak kamu maunya apa sih, kamu pilihnya gimana sih. Terus Davin menambahkan nih, oke, CV kamu harus bagus. Yang terakhir nih, aku tambahin berani nego. Berani nego apa? Pas waktu kalian interview. Pas kalian interview, kalian udah tahu nih maunya apa, kedepannya kayak gimana, jenjang karirnya kayak gimana, udah nego. Nah, aku pengen punya apa sih, bisa nggak bantu? Oke. Kamu punya pengalaman yang dia butuhin, kayak misalnya, kan aku udah berkonten dari aku datang Taiwan ya. Jadi dia tahu aku udah bisa bikin video, aku bisa bikin scripting, video, segala macam. Dan dia lihat kinerja aku juga, bisa lah, aku kerjaan ini tuh aku sanggup lah gitu ya. Akhirnya aku nego lah, deal-dealan di awal. Boleh nggak bikinin APRC? Oke lah, aku usahakan banget untuk capai target itu. Meskipun dalam hatiku, bisa nggak ya? Kayak nggak pernah jualan nih, customer service ke media agak belok banget ya. Bisa nggak ya? Ya udah, nekat, gas aja. Nego udah kuat, di sini quotes terakhir dari aku ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa? Karena takut itu, menurut aku semua orang takut sih. Namanya keluar dari zona nyaman, nggak cuma aku, nggak cuma kamu, kayak semua orang mungkin ngalamin sih. So,
ending quotes dari aku ya, kuatkan dan teguhkan hatimu sambil jalan. Terus ini mungkin quotes dari sharing aku ya. Terima kasih buat kalian yang udah datang untuk enjoy acara ini. Semoga next chapter dari kalian tuh kita bisa bareng-bareng. Sekian. Keren perjalanannya. Wah, banyak air mata.